Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Hilmi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita masih membahas operasi hitung bilangan cacat tentang perkalian dan pembagian dalam susun pendek. Namun sebelumnya, mari kita kembali menyimak tentang tata tertib belajar supaya kita tetap disiplin belajar meskipun dari rumah. Yang pertama, menyediakan buku tulis, pensil, penghapus, dan peraut. Yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Kita doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru melalui record. Yang keempat, menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan baik. Yang kelima, pahami materi dengan baik sebelum menyelesaikan tugas ya. Dan yang keenam, jika masih ada yang belum dipahami, dipersilakan bertanya kepada guru, baik dengan pesan ataupun video call melalui WhatsApp. Baik anak-anak, kita mulai materinya ya. Yang pertama, perkalian susun pendek. Kalau sebelumnya kita sudah terbiasa menyelesaikan perkalian dengan susun panjang. Misalnya, 6 dikali 3 sama dengan 18. Atau 2 dikali 6 sama dengan 12. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan perkalian dengan susun pendek. Contoh pada perkalian 4 dikali 12. Bilangan 4 dan bilangan 12 kita cari bilangan yang nilainya paling tinggi ya. Karena bilangan yang tertinggi ini akan kita tulis pertama kalinya. 4 dikali 12 bilangan yang tertinggi adalah 12. Maka bilangan 12-nya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian bilangan 4-nya kita tulis di bawah 12. Namun perlu diperhatikan ya, angka 4 harus sejajar dengan angka 2, bukan angka 1. Karena angka 2 dan angka 4 ini memiliki nilai tempat, yaitu sama-sama satuan. Kemudian baru kita kasih garis di bawahnya, dikali ya. Kita menghitungnya mulai dari 4 dikali 2 ya, bukan 4 dikali 1. Karena satuan harus dengan satuan terlebih dahulu ya. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, perkalian ini bisa Anda temukan di perkalian 2 ataupun perkalian 4. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka 4 dikali 12 sama dengan 48. Contoh yang lain adalah 32 dikali 7 sama dengan bilangan 32 dan bilangan 7 ini juga kita cari bilangan yang nilainya paling tinggi. Di sini nilai yang paling tinggi adalah 32. Maka 32 kita tulis terlebih dahulu. Kemudian baru bilangan 7. Nah, angka 7 dan angka 2 ini harus sejajar karena sama-sama memiliki nilai satuan. Sehingga jika kita kalikan 7 dikali 2 sama dengan 14. Karena 14 ini adalah bilangan puluhan, maka yang ditulis di bawah angka 7 adalah angka 4-nya ya, yaitu angka satuannya. Dan angka puluhannya atau angka satunya itu kita simpan di atas angka 3. Kenapa di atas angka 3? Karena angka 3 ini belum kita hitung. Nah, selanjutnya adalah 7 dikali 3. 7 dikali 3 bisa Anda temukan di perkalian 3 atau perkalian 7 ya. Hasilnya adalah 21. Karena kita masih punya simpanan angka 1 ini di atas angka 3, maka kita tambahkan lagi. Jadi 21 ditambah 1 hasilnya adalah 22. Jadi 32 dikali 7 hasilnya 224. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan ya, 15 dikali 20. Maka kita cari bilangan yang nilainya lebih tinggi ya, yaitu 20. Maka bilangan 20 ini kita tulis terlebih dahulu, kemudian
bilangan 15-nya kita tulis di bawahnya. 0 pasangannya dengan 5 ya, atau sejajar dengan 5. 2 sejajar dengan 1 ya. Karena 0 dan 5 ini sama-sama satuan, dan kemudian 2 dan 1 sama-sama angka puluhan. Seperti itu. Kemudian kita kalikan ya. 5 dikali 0. Kita mulainya dari angka 5 ya, satuan. Perlu Anda tahu, angka berapapun jika dikalikan 0 maka hasilnya tetap 0. 10 dikali 0 tetap 0. Kemudian 125 dikali 0 maka hasilnya 0. 1000 dikali 0 maka hasilnya juga 0. Seperti itu. 5 dikali 0 hasilnya adalah 0. 5 dikali 2. Nah, setelah dari perkalian satuan maka dikalikan dengan angka puluhannya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena tidak ada lagi angka yang akan dihitung, maka angka 10 ini kita tulis seperti biasa ya, 10. Kemudian selanjutnya adalah 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian kita buat penjumlahannya ya. 0 karena tidak memiliki pasangan untuk dihitung, maka kita turunkan saja ya, seperti ini. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0, dan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 15 dikali 20 sama dengan 300. Seperti ini Ananda. Selanjutnya adalah pembagian susun pendek ya. Kalau pembagian susun panjang biasanya kita sering menemukan seperti ini. 25 dibagi 5 sama dengan 5, karena 5 dikali 5 sama dengan 25. 30 dibagi 6 sama dengan 5, karena 6 dikali 5 atau 5 dikali 6 sama dengan 30. Seperti itu. Contoh untuk pembagian susun pendek, praktikan ya. Misalnya 30 dibagi 2, ya kan? Karena kalau kita cari di perkalian 2, itu tidak ada yang hasilnya 30 ya. Karena cuma sampai 20, 10 kali 2, 20. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan susun pendek. Perhatikan ya. Nah, untuk susun pendek ini dalam pembagian, kita mengenal bentuk seperti ini. Nah, ini bisa dinamakan dengan kurungan dalam pembagian susun pendek. Dari bilangan 30 dan 2, kita cari bilangan yang nilainya paling tinggi, yaitu 30. 30 sebagai nilai yang paling tinggi, ini kita tempatkan di dalam kurung. Dan bilangan 2 ini, bilangan yang paling rendah, kita tempatkan di luar kurung. Sehingga ditulisnya seperti ini ya. 30 dibagi 2 karena tidak bisa ya, maka bisa kita selesaikan dengan 1 per 1, yaitu dengan 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 pun tidak ada dalam perkalian 2 dan perkalian 3, tapi kita harus mencari perkalian 2 yang mendekati 3. Kita mulai dari 0. 0 dikali 2, 0 hasilnya, jauh dengan angka 3. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, 2 mendekati dengan angka 3, maka kita bisa selesaikan dengan angka 1 ya. 3 dibagi 2 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2, gitu ya. Nah, kemudian dari 2 ini sudah didapatkan, maka kita kurangi. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Karena 1 dibagi 2 juga tidak bisa, dan angka 30 ini masih memiliki angka yang belum dihitung, yaitu 0, maka angka 0 bisa kita turunkan seperti ini, sehingga menjadi angka 10. 10 dibagi 2, nah, kita mencari perkalian 2 yang hasilnya 10. Apakah Anda sudah menemukannya? Ya, betul. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya, karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Kalau sudah kita hitung perkaliannya, maka bisa kita kurangi lagi.
Sehingga 10 dikurangi 10 hasilnya 0. Nah, Nanda, kalau pembagiannya sudah sampai 0 seperti ini, maka sudah selesai hitungan pembagiannya ya. Dan untuk menentukan hasilnya, kita bisa lihat angka atau bilangan yang ada di atas kurungnya itu, yaitu angka 15. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Seperti itu Ananda penyelesaian pembagian susunan pendek. Berikutnya adalah latihan. Tugasnya adalah hitunglah perkalian dan pembagian di bawah ini dengan benar. Yang pertama, 16 dikali 3 sama dengan titik. Yang kedua, 4 dikali 20 sama dengan titik. Ketiga, 11 dikali 11 sama dengan titik. Nomor 4, 56 dibagi 2 sama dengan titik. Soal-soal ini Anda kerjakan di buku tulis ya. Kemudian jika sudah selesai, maka hasilnya difoto dan dikirim ke Bapak. Kerjakan berikut dengan cara penyelesaian juga ya. Terima kasih, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.